Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini, dari salah satu pusat aktivitas masyarakat pesisir yang begitu dinamis, Kabupaten Pangandaran, kami menghadirkan liputan khusus tentang sosok tokoh nasional yang kembali menyapa warganya. Sosok yang telah menorehkan sejarah dalam perjalanan Pangandaran hingga resmi menjadi kabupaten mandiri. Ya pemirsa, Agun Gunanjar Sudarsa, anggota MPR RI dan tokoh sentral pemekaran Kabupaten Pangandaran, kembali hadir di tengah masyarakat. Namun kepulangannya kali ini bukan untuk sekadar bersilaturahmi, melainkan membawa sebuah misi penting, menanamkan kembali nilai-nilai 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat nelayan. Tepat pada Minggu, tanggal 7 Desember tahun 2025, suasana hangat memenuhi ruang pertemuan di Hotel Grand Palma Pangandaran. Para nelayan dari berbagai wilayah pesisir, mulai dari Pangandaran, Cikembulan, Babakan, Bojong Salawe, hingga Kalipucang, hadir untuk mengikuti sosialisasi 4 pilar MPR RI yang dibawakan langsung oleh Agun. Agun datang dengan oleh-oleh istimewa dari Senayan, bukan berupa makanan, bukan berupa cenderamata, tetapi berupa nilai-nilai fundamental berbangsa dan bernegara, Pancasila. UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai yang menjadi rumah besar bagi seluruh anak bangsa. Nilai-nilai yang menjadi benteng kokoh dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah kemajuan zaman. Dalam suasana yang akrab, Agun menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah melupakan Pangandaran. Ia menyatakan bahwa setiap langkah perjuangannya di Senayan selalu membawa nama Pangandaran, terutama masyarakat nelayannya. Kembalinya saya hari ini bukan sekadar pulang kampung. Saya ingin memastikan bahwa masyarakat Pangandaran tetap menjadi bagian dari kekuatan bangsa, dengan memegang teguh 4 pilar kebangsaan sebagai panduan hidup, ujar Agun di hadapan para peserta. Para nelayan tampak menyimak dengan penuh perhatian. Banyak dari mereka yang merasa bangga karena sosialisasi ini menghadirkan seorang tokoh nasional yang memang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Dalam penyampaiannya, Agun memecah satu persatu makna 4 pilar. Nilai ini wajib dijaga agar tidak ada celah masuknya konflik horizontal. Agun mencatat satu persatu aspirasi tersebut. Ia berjanji akan membawa seluruh masukan ke tingkat nasional agar menjadi bagian dari perjuangan di MPR dan DPR RI. Saya tidak ingin Pangandaran hanya terkenal sebagai daerah wisata. Saya ingin Pangandaran menjadi daerah yang kuat dari segi ekonomi pesisir dan jaminan sosial nelayannya, ungkapnya. Di akhir acara, Agun berpesan agar seluruh masyarakat nelayan terus menjaga kekompakan dan memperkuat semangat persatuan. Ia mengatakan bahwa tantangan bangsa ke depan bukan hanya persoalan ekonomi atau politik, tetapi juga tantangan ideologi dan budaya. Di tengah derasnya informasi digital, masyarakat harus memiliki filter nilai kebangsaan yang kuat. 4 pilar kebangsaan bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan. Jika nelayan Pangandaran kuat secara wawasan kebangsaan, maka Pangandaran akan menjadi daerah yang tahan banting menghadapi perubahan zaman, tegas Agun. Sosialisasi ini pun ditutup dengan suasana penuh optimisme. Para nelayan terlihat lebih percaya diri karena merasa diperhatikan dan didengarkan oleh wakil mereka di Senayan. Demikian pemirsa, liputan lengkap kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama Agun Gunanjar Sudarsa di Kabupaten Pangandaran. Sebuah kegiatan yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menyatukan aspirasi, membangkitkan semangat, dan memperkuat kembali rasa cinta tanah air. 4 pilar itu sosialisasi tentang peradaban kehidupan, Pancasila. Itu harus dijadikan sosialisasi ini peradaban kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, supaya kita bisa survive. Dengan cara apa? Menjunjung tinggi, mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan kita. Makanya, aku udah bilang, dalam Anda situasi saat sekarang, Anda jangan bermimpi lulus sekolah, dapat kerja. Oleh karena itu, Anda harus dirubah orientasi Anda. Anda sekolah bukan jadi kerja. Anda sekolah menciptakan lewat apa? Jari-jari melatih.
jangan tiktokan melulu, jangan lalu game melulu, tapi latih jari Anda dengan diisi. Bagaimana lihat AI, lihat di Google, cari ilmu segala macam, ininya diisi. Lihat teknik-teknik yang berkebun, di Google udah lengkap. Berkebun, bisa. Berdagang, bisa. Berbisnis, bisa. Nyusun berita, juga ada AI-nya kan? Ada. Bisa, sekarang semua serba bisa. Jadi Anda sekolah tidak cukup hanya mencari ilmu, tapi Anda sekolah harus mampu menciptakan lapangan. Itulah saya. Saya bisa hidup karena konsep saya ingin bahagia sederhana, cukup jadi manusia merdeka. Manusia merdeka itu manusia yang tidak bergantung pada orang lain. Dia hidup dan mencukupi kehidupannya oleh dirinya sendiri. Kok bisa? Allah menjanjikan, kau pasti bisa mengatasi semua persoalan kalau kamu tidak berkhianat dan tidak meminta kepada Allah. Mintalah kepadaku, kata Allah, dan akan aku berikan caranya manfaatkan segala apa yang sudah aku ciptakan, aku berikan dan ada pada diri. Jadi kasih ilmu, manfaatkan dulu. Saya ceramah. Terima kasih telah menyaksikan laporan khusus ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Abdullah Haris melaporkan untuk Serga TV dari Pangandaran, Jawa Barat.